Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai stability testing dan spike testing. Anggota kelompok kami ada Aisyah Nauratul Atifah dengan digit tim terakhir 119, Dinda Syabrina Rianto dengan 122, Haidar Rasyad Amin 127, Gema Izzat Al-Karami 129, dan saya Nur Ramadhani Arifianto 140. Yang pertama adalah stability testing. Stability testing atau pengujian stabilitas adalah jenis pengujian perangkat lunak non-fungsional yang dilakukan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan suatu aplikasi perangkat lunak untuk terus berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dari pengujian stabilitas adalah untuk memeriksa apakah aplikasi perangkat lunak mengalami crash atau kegagalan selama penggunaan normal kapan saja dengan menguji seluruh rentang penggunaannya. Pengujian stabilitas dilakukan untuk memeriksa efisiensi produk yang dikembangkan di luar kapasitas operasional normal, seringkali hingga mencapai titik batas. Pengujian ini lebih menekankan pada penanganan kesalahan, keandalan perangkat lunak, ketahanan, dan skalabilitas produk di bawah beban berat daripada hanya memeriksa perilaku sistem dalam kondisi normal. Lalu, apa resikonya jika tidak diuji dengan stabilitas testing? Untuk aplikasi yang diuji, yang diuji di mana terdapat banyak pengguna dan harus berjalan selama berbulan-bulan tanpa restart. Berbagai masalah kemungkinan besar akan terjadi, seperti sistem menjadi lambat, sistem mengalami masalah fungsionalitas, sistem menunjukkan perilaku aneh, sistem mengalami crash secara keseluruhan. Dalam rekayasa perangkat lunak, stability testing biasanya melibatkan pengujian sistem dengan pengguna dalam jumlah besar atau virtual dan mengukur parameter kinerja untuk memverifikasi apakah sistem dapat mendukung beban yang diharapkan. Mengapa harus diuji? Jenis pengujian ini membantu pengguna memahami bagaimana sistem akan bekerja dalam situasi yang nyata. Oleh karena itu, stability testing memungkinkan untuk memberikan kepercayaan terhadap stabilitas sistem yang akan diuji, memastikan bahwa sistem mampu menangani program dalam skala besar, memantau efektivitas sistem, menguji stabilitas sistem di bawah tekanan. Pengujian ini memiliki peran penting dalam pengembangan produk karena digunakan untuk menentukan batasan dari perangkat lunak sebelum dirilis, atau untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan sebelum produk dijalankan secara langsung atau dipindahkan ke lingkungan produksi. Next. Ada pula contoh umum dari teknik stability testing ini, eh, seperti portal belanja online. Stability testing akan memeriksa bagaimana situs web berperilaku ketika jumlah data yang besar dimasukkan pada waktu puncak, banyaknya kunjungan pada waktu tertentu, masalah kecepatan pemuatan halaman pada waktu bersamaan, perilaku sistem, dan responsivitas sistem. Semua hal tersebut termasuk dalam stability testing. Contoh lainnya ada pengujian CPU, yang dimana adalah bentuk populer dari stability testing dalam teknik performance testing. Pengujian ini memeriksa stabilitas prosesor dan juga memantau kinerjanya saat beban kerja prosesor meningkat. Selanjutnya adalah cara melakukan pengujian. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan tujuan pengujian, memastikan bahwa application server tidak mengalami crash selama pelaksanaan load test. Yang kedua adalah menentukan isu-isu bisnis dengan memverifikasi kinerja dan beban sistem dari perspektif pengguna akhir. Yang ketiga, menetapkan berbagai tanggung jawab seperti pembuatan test plan, perancangan test case, review test case, pelaksanaan pengujian, dan sebagainya. Yang keempat, memastikan ketersediaan alat load testing yang sesuai serta tim yang berpengalaman untuk melaksanakannya. Yang kelima, mengukur risiko dan biaya yang terlibat dalam pengujian. Hal ini akan menentukan biaya setiap pelaksanaan dalam hal pemakaian CPU dan juga memori. Dan yang terakhir adalah menentukan proses pelacakan dan pelaporan cacat atau defect tracking and reporting serta pemetaannya secara tepat dengan kebutuhan. Next. Kemudian test case untuk pengujian stabilitas terhadap kinerja CPU. Yang pertama, memverifikasi batas maksimum atau upper limit dari sistem. Yang kedua, bagaimana sistem mengalami crash atau melakukan pemulihan. Yang ketiga, jumlah dari total transaksi yang diselesaikan per permintaan. Kemudian, apakah waktu respon transaksi tetap stabil atau meningkat seiring waktu? Yang kelima, bagaimana perilaku sistem saat berada di bawah beban berat? Dan yang terakhir adalah respon dan perilaku sistem di bawah beban berat. Next.
Selanjutnya ada laporan pengujian untuk pengujian stabilitas. Beberapa statistik dikumpulkan selama pengujian dan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi masalah kinerja. Contoh statistik yang dikumpulkan yang pertama ada waktu respon transaksi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan transaksi selama pengujian. Statistik ini akan mengevaluasi apakah kinerja server berada di dalam rentang waktu minimum dan maksimum transaksi yang dapat diterima seperti informasi yang telah ditetapkan oleh sistem. Informasi ini akan mengevaluasi waktu yang dibutuhkan dalam memproses permintaan oleh server web dan mengirimkannya ke application server, yang di dalamnya banyak kasus akan meneruskan permintaan ke database server. Yang kedua ada hits per second atau jumlah hit per detik. Jumlah hit yang dilakukan ke server oleh pengguna, statistik ini berguna untuk menentukan jumlah beban yang dihasilkan pengguna dalam kaitannya dengan jumlah hit. Kemudian ada throughput, yaitu jumlah data yang dikirim oleh server web selama pengujian. Ini berarti jumlah data yang diterima pengguna dari server pada waktu tertentu. Statistik ini membantu mengevaluasi jumlah beban yang dihasilkan oleh pengguna. Kemudian ada transaksi per detik, yaitu jumlah total transaksi yang diselesaikan baik berhasil maupun yang gagal selama pengujian. Statistik ini akan membantu memeriksa beban transaksi aktual pada sistem. Kemudian ada CPU, presentasi penggunaan CPU selama pengujian, kemudian memori, yaitu penggunaan memori selama pengujian, dan juga disk, penggunaan ruang disk selama pengujian. Next. Kemudian di sini ada basics atau dasar-dasar dari stability testing. Stability testing sendiri di sini merupakan salah satu jenis pengujian dalam performance testing yang bertujuan untuk menguji beberapa atribut kualitas dari perangkat lunak seperti stabilitas, keandalan, serta ketersediaannya. Kemudian pengujian ini fokus untuk memastikan bahwa sistem atau subsistem yang diuji dapat beroperasi dengan stabil dalam kondisi tertentu, khususnya ketika diberikan beban atau workload yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Di mana tujuan stability testing sendiri di sini ada 3, yaitu menilai kinerja dalam kondisi beban tertentu, yang dimana di sini pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat dan stabil sebuah sistem dapat beroperasi ketika menghadapi beban tertentu selama periode waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu memastikan ketersediaan dan keandalan, di mana di sini menguji apakah sistem tetap tersedia dan dapat diandalkan meskipun terus-menerus beroperasi dengan beban yang konsisten. Yang ketiga adalah mengidentifikasi potensi masalah, di mana pengujian ini juga membantu mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem, seperti kebocoran memori atau memori leaks atau kelebihan beban proses. Kemudian di sini jenis-jenis performance testing di sini, di mana di sini ada stress testing, kemudian spike testing, scalability testing, dan volume testing. Stress testing yaitu menguji batas kapasitas sistem untuk mengetahui bagaimana responsnya saat melebihi kapasitas normal. Kemudian di sini ada spike testing, yaitu menguji bagaimana sistem merespon lonjakan mendadak dalam beban pengguna dan waktu pemulihan setelahnya. Kemudian di sini ada scalability testing, di mana di sini bertujuan untuk menguji kemampuan sistem untuk berkembang seiring peningkatan volume data atau pengguna tanpa penurunan kinerja. Kemudian di sini ada volume testing, di mana volume testing sendiri yaitu menguji sistem dengan data besar untuk memastikan sistem dapat mengelola volume besar tanpa masalah performanya. Kemudian di sini ada stability testing tools, yaitu alat-alat untuk stability testing. Yang pertama yaitu web load. Alat ini untuk menguji beban dan kinerja aplikasi web dengan simulasi traffic pengguna. Kemudian di sini ada load runner, yaitu alat yang digunakan untuk menguji dan mengukur performa aplikasi di bawah beban berat dan kondisi ekstrim. Kemudian di sini ada Apache JMeter. Alat open source ini bertujuan untuk melakukan pengujian beban dan kinerja aplikasi web serta server dari aplikasi. Kemudian Neoload di sini ada yang bertujuan untuk menguji aplikasi di bawah beban tinggi dengan fokus pada skalabilitas dan performa aplikasi. Kemudian ada cloud test di sini, platform berbasis cloud untuk menguji aplikasi dalam skala besar, mendukung simulasi beban nyata.
Kemudian di sini ada Loadstrom, yaitu alat untuk menguji performa aplikasi berbasis web dengan skala beban besar dan mendalam. Kemudian ada Load UI di sini, yaitu alat open source untuk pengujian beban dan kinerja API serta aplikasi berbasis web. WAPT di sini yaitu alat pengujian beban yang memungkinkan pengujian kinerja aplikasi web di bawah berbagai kondisi traffic. Kemudian ada Load Impact, platform berbasis cloud untuk menguji aplikasi web dan mengukur skalabilitas serta kinerjanya. Kemudian di sini ada Loadstar, yaitu alat pengujian beban berbasis cloud untuk aplikasi web dengan analisis performa real time. Dua terakhir di sini ada HTTP ARF, yaitu alat untuk mengukur performa web server, cocok untuk pengujian stres dan juga beban terhadap web. Kemudian di sini ada OpenSDA, yaitu alat pengujian beban open source yang digunakan untuk menguji aplikasi web dalam kondisi beban tinggi. Kemudian di sini kita akan memasuki mengenai apa itu spike testing. Spike testing sendiri yaitu adalah Spike testing adalah salah satu teknik dalam performance teknik yang digunakan untuk menguji bagaimana sebuah aplikasi perangkat lunak bereaksi terhadap lonjakan mendadak dalam beban atau traffic pengguna. Biasanya, beban ini dinaikkan secara instan dan drastis, kemudian diturunkan dengan cepat. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk melakukan evaluasi bagaimana sistem merespon perubahan drastis dalam beban dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk pulih setelah beban tersebut dikurangi. Baik, selanjutnya ada tujuan pengujian spike. Yang pertama adalah menilai ketahanan sistem terhadap lonjakan trafik atau traffic surge. Yang kedua, mengidentifikasi bottleneck saat terjadi beban tinggi mendadak. Yang ketiga, melihat apakah sistem akan crash, melambat, atau bisa recovery. Yang keempat, menjalin keandalan sistem di situasi ekstrim, misalnya saat flash sale. Next. Kemudian ada bagaimana melakukan pengujian spike. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan skala spike. Ingin melihat dampak jika trafik tiba-tiba naik 10 kali lipat dalam waktu 1 menit dan ingin tahu apakah server bisa menangani 1000 permintaan dalam 10 detik. Yang kedua, siapkan lingkungan pengujian. Gunakan environment yang mirip produksi atau staging. Dan pastikan monitoring tools aktif, CPU, memori, response time, dan error rate. Yang ketiga, gunakan alat uji beban atau load testing tools. Tools yang bisa dipakai meliputi Apache Gmeter, Locus atau Python Base, Gatling, dan K6io. Next. Kemudian yang keempat, simulasikan lonjakan beban. Bisa dimulai dari beban normal. Kemudian secara mendadak naikkan beban ke level tinggi. Misalnya dari 100 ke 1000 user dalam 30 detik. Dan selanjutnya pertahankan selama beberapa waktu, lalu turunkan lagi. Yang kelima, pantau dan catat hasil. Yang bisa diperhatikan adalah waktu respon sistem atau respon time, tingkat kesalahan atau error rate atau failed request, penggunaan resource, CPU, memori, disk, I/O, stabilitas, apakah sistem crash, lambat, atau recover dengan baik. Yang keenam, analisis dan dokumentasi. Apakah sistem tetap stabil saat spike? Apakah bottleneck tertentu? Adakah bottleneck tertentu? Dan bagaimana perilaku sistem setelah spike atau recovery? Next. Yang selanjutnya adalah contoh skenario pengujian spike. Pertama adalah tujuan pengujian, yaitu menguji ketahanan sistem terhadap lonjakan trafik secara tiba-tiba untuk mengetahui apakah sistem tetap stabil atau mengalami degradasi performa. Dan yang kedua, deskripsi skenario. Website e-commerce biasa menangani rata-rata 100 user secara bersamaan selama event flash sale. Jumlah pengguna bisa tiba-tiba meningkat menjadi 1000 dalam waktu 1 menit. Kita ingin melihat bagaimana sistem menangani lonjakan ini. Dan yang ketiga adalah detail skenario spike, bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Dan yang keempat adalah langkah pengujian. Bisa dimulai dari pengujian dengan 100 user virtual atau load normal. Dalam waktu 60 detik, tingkatkan jumlah user ke 1000.
Dan yang ketiga, pantau perilaku sistem selama beban puncak atau 5 menit. Yang keempat, kurangi kembali user ke 100 dalam waktu 30 detik. Dan yang kelima, catat semua metrik dan hasil selama lonjakan dan setelahnya. Dan yang kelima adalah kriteria keberhasilan. Bisa dilihat dari respon time tetap di bawah 2 detik, error rate tidak melebihi 2%, sistem tidak mengalami crash, dan sistem dapat recovery setelah spike. Yang terakhir adalah catatan tambahan, yaitu jalankan tes ini di lingkungan staging atau testing, bukan di produksi, dan aktifkan logging dan monitoring seperti Grafana, New Relic, dan CloudWatch. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu skenario pemulihan pada beban spike. Yang pertama, menggunakan layanan cloud seperti AWS atau Azure. Sistem ini bisa secara otomatis menambah kapasitas server saat jumlah pengguna meningkat. Dengan begitu, sistem tetap bisa berjalan lancar meskipun beban tiba-tiba naik. Kedua, membatasi akses pengguna. Sistem dapat menolak akses bagi sebagian pengguna jika jumlah pengguna sudah melewati batas maksimal yang dirancang. Tujuannya adalah agar sistem tidak kewalahan dan tetap stabil. Ketiga, yaitu memberi peringatan kepada pengguna. Administrator tetap mengizinkan pengguna masuk meskipun beban tinggi, tetapi memberi peringatan bahwa sistem mungkin berjalan lambat. Dengan cara ini, pengguna tetap bisa mengakses sistem walau kinerjanya tidak secepat biasanya. Next. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pengujian spike. Keuntungannya yaitu spike testing membantu memastikan bahwa kinerja perangkat lunak tetap stabil saat terjadi lonjakan. Karena beban bisa menyebabkan uji, padahal saja terjadi. Spike testing memungkinkan pengujian terhadap kondisi tersebut sehingga perangkat lunak lebih siap menghadapinya. Sedangkan kerugiannya yaitu kekurangan utama dari spike testing adalah biaya pengujian yang relatif mahal. Pengujian ini membutuhkan persiapan khusus agar bisa berjalan dengan baik. Meskipun mahal, jika pengujian ini dilakukan dalam jangka panjang, manfaatnya tetap bisa dirasakan karena membantu meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan dan memberikan pengembalian investasi atau ROI yang positif. Selanjutnya yaitu alat pengujian lonjakan. Terdapat dua, yaitu yang pertama Apache JMeter adalah pengujian lonjakan sumber terbuka Java. Alat ini dirancang khusus untuk memuat perilaku pengujian fungsional dan mengukur kinerja. Alat pengujian kinerja ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja aplikasi web atau berbagai layanan. Saat ini banyak digunakan untuk uji fungsional dan juga uji server database. Yang kedua, Load Runner. Load Runner adalah alat pengujian beban untuk Windows dan Linux yang memungkinkan pengujian lonjakan web dan aplikasi lainnya. Alat ini membantu untuk menentukan kinerja dan hasil aplikasi bahkan di bawah beban berat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.